Halo sobat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengenal fitur-fitur layanan dari layanan signal saham, ya, khususnya untuk regional Asia, negara Indonesia. Nah, di sini fitur-fitur layanan saham kita dibagi dalam 4 kategori analisa. Analisa yang pertama merupakan sebuah analisa signal saham harian yang berdasarkan sebuah tekanan untuk membeli, ya, ditandai dengan warna hijau. Ini dia. Nah, di sini bersifat saham-saham yang sangat volatil, artinya pergerakan dia sangat cepat, ya, artinya sedang bergerak di hari itu, ya. Nah, di sini ada saham-saham, berbagai saham, tentunya ada harganya, ya. Di sini sahabat trader bisa memilih tingkat harga yang mana yang akan dibeli, ya. Misalnya saham-saham yang di harga Rp500, ya. Di sini ada PT Saraswanti Anugerah Makmur. Nah, di sini dia sudah ada potensinya bullish, ya, untuk tanggal 7 April. 7 Mei, ya, 2021. Nah, ini dia. Ada PT ACSZ Indonesia di harga 292 dan juga ada PT Asuransi Jiwa Sinarmas, ya, di harga 5.000, ya. Nah, di sini dan juga ada pabrik kertas, ya, pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk. Nah, di harga 10.575 saat ini, ya. Itu memiliki sebuah potensi bullish dan juga sudah dalam artian di dalam berapa hari ini sudah ada kenaikan 9%. Nah, di sini sahabat trader, tentunya kita dapat memilih saham-saham mana aja yang mengalami peningkatan harga. Artinya sangat mudah, ya, kita melihat sebuah fakta-fakta sebelumnya bahwa memang sudah terjadi peningkatan, ya. Sudah terjadi peningkatan dan memang tren secara indikatornya sedang mengalami level dorongan beli, ya, seperti itu. Lalu kita akan ini dia berbagai saham lainnya juga, ya. PT Kapuas Prima juga sudah ada. Nah, ini harga-harganya, ya. Lalu di sini misalnya, nah ini dia PT Astra Agro Lestari juga sudah masih, ya, sudah mulai mengalami bullish. Nah, ini dia, ya. Lalu PT Unity Traktor ini juga sudah mengalami bullish dan masih bullish, ya, sudah 2% kenaikannya. Ada PT AKR, ya, ada PT nah, di sini kita cek lagi, ya. Ini artinya saham-saham yang memang mengalami tekanan atau dorongan beli, ya. Ini dia berwarna tebal, ya. Tentu kalau saat ini, ya, saya akan memilih PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia, tergantung memang harga berapa yang sahabat trader bisa inginkan, ya. Artinya saya ingin membeli saham-saham yang harganya misalnya di sini. Ini dia, misalnya PC Media, ya. Oke. Nah, ini PC Media. PC Media ini harganya Rp61, ya. Dan sudah ada tekanan beli, ya. Seperti itu. Oke, lalu part berikutnya, ya, di sini ada masih berwarna hijau, masih ada potensi bullish. Namun tekanan beli yang lebih kuat, ya, tentu semakin tebal ininya, ya. Contoh kayak seperti PT Asuransi Sinarmas, ya, di sini sudah ada tekanan bullish cukup kuat, ya, hari ini, ya. Ya, tentu ini masing-masing artinya ini sebuah indikasi sebuah dorongan, ya, kekuatan dorongan beli. Ya, semakin kecil, ya, semakin rendah dorongannya maka semakin kecil, ya. Seperti itu. Atau mungkin pergerakannya tingkat volatilitasnya tidak terlalu kuat, artinya dia tidak cepat bergerak, ya. Namun sudah terindikasi adanya faktor tekanan beli, ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini berikutnya adalah di hari ini tekanan jual yang sangat tinggi ada di PT Batavia Prosperindo, ada PT Tunas Radian dan juga ada PT Kiwi Wire and Cable dan PT ada Surya Toto. Lalu di Bintang Auto Global, ya, ada PT Hero Supermarket, PT Citra Tubindo, lalu ada PT NFC Indonesia, PT Lautan Luas, lalu PT Adaro Energi, ya. Ini PT Adaro Energi mengalami posisinya biris, ya. Sedang kuat seperti ini, ya. Ini dia beberapa saham-saham yang mengalami biris warna merah. Nah, artinya kita di hari ini tidak perlu membeli tujuan daripada bagian pertama ini, ya. Tekanan kita melihat tekanan beli, tekanan jual pada hari ini, pembukaan sesi hari ini, ya, dianalisa. Nah, tentu kita tidak lagi terjebak ke saham-saham yang sudah sedang mengalami merah, ya. Ya, ini saham-saham sedang merah, kita ingin membeli apa misalnya? Ingin membeli misalnya PT Pakuan Jati, namun Pakuan Jati kondisi sedang biris, ya, jangan dibeli. Jadi sahabat trader di posisi pertama ini, ya,
membantu kita menfilter saham-saham mana yang jangan dibeli ya, kayak gini ya. Yang warna merah. Jadi kalau ingin beli misalnya sahabat trader ingin beli saham-saham misalnya PT Tunas Ridean ya kan. Oh ternyata dia lagi miris ya. Sudah nggak usah dibeli dulu karena memang posisi sedang turun ya. Jadi kita jangan membeli sebuah saham yang sedang turun, namun belilah saham sedang naik ya. Tentu kita akan melihat, nah adakah saham-saham yang ingin kita beli masuk dalam daftar bullish? Nah, seperti ini ya, sedang menghijau ya. Kalau sudah menghijau maka disarankan untuk boleh membeli. Jadi kita memfilter di step pertama, memfilter mana saham-saham yang tidak boleh dibeli dan saham-saham yang boleh dibeli. Nah ini dulu ya, ini step pertama ya. Oke, lalu step berikutnya ada kita masuk ke wilayah analisa. Nah di sini kita akan menganalisa sebuah tren ya, artinya sebuah saham dalam bentuk trennya. Kalau tadi tingkat volatilitasnya ya, tingkat volatilitasnya dibandingkan dengan berbagai indikator dengan harga sesi sebelumnya. Nah kalau yang saat ini agak sedikit lebih kompleks, dia tidak hanya sekedar volatilitas namun melihat sebuah karakter pergerakan jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Nah di sini sudah diakumulasikan berbagai saham-saham yang memiliki sebuah karakter kenaikannya ada penurunannya dalam indikasi 3 pola ya. Ada pola short term atau ST trend short term, ada pola medium term atau MT trend, dan ada pola long term. Nah di sini sahabat trader kita bisa bisa memilih saham-saham mana untuk tujuan-tujuan waktu tertentu ya. Misalnya kita akan memilih kalau di sini contoh PT Digital Media Tama Maxima. Nah di sini sudah ada kenaikan 25% selama 5 hari, di mana short termnya bullish, medium termnya bullish, dan long termnya bullish. Nah di sini sudah ada konfirmasi jika ingin membeli boleh, artinya dia sudah memberikan konfirmasi ya, selama berapa hari ini sudah ada kenaikan dan dalam jangka panjangnya pun masih mengalami bullish. Nah kalau yang PT Kapuas Prima Call ini, dia memang dalam 5 hari ini sudah ada kenaikan sangat tinggi ya, 40%. Short termnya bullish, namun sayang di medium termnya netral dan long termnya netral. Artinya apa? Ini sudah overbought dan ada kemungkinan dia akan mengalami sideway. Nah dalam sideway cukup panjang, jadi bisa dikatakan ya PT Kapuas Prima Call ini sudah overbought ya, tidak perlu dipilih. Nah untuk yang PT Digital Media Tama untuk pola medium term long term ya, di sini sudah bisa katakan di medium termnya ya, medium termnya bullish, long termnya bullish, short termnya bullish. Nah di sini boleh ya, PT Digital Media Tama sangat baik juga untuk dibeli. Lalu PT Bumi Resources Mineral juga ini sudah ada confirm bullish ya, ada kenaikan bullish, long termnya juga bullish. Lalu PT Matahari Putra Prima Tbk, nah di sini pun sudah bullish. Namun kalau kita bisa lihat nanti kita bisa cek lagi ya, ini sebuah indikasi pertama, artinya kita bisa melihat di sini murni technical ya sahabat trader ya. Di sini kita menganalisa pola technicalnya, tidak berhubungan dengan pola fundamental. Nanti seorang investor harusnya bisa memahami antara mengkombinasikan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Mungkin PT Matahari Putra Prima secara teknikal memang dia masih mengalami potensi short termnya bullish, medium termnya bullish, long termnya bullish. Nah belum tentu secara fundamental dia akan mengalami kondisi kenaikan ya. Bisa saja secara fundamental dia akan mengalami posisi bullish. Nanti akan kita bahas di step berikutnya ya. Namun di sini kita sudah mendapatkan pemilihan ya. Pemilihan saham-saham yang sedang bullish ya dibeli. Jangan sampai kita membeli saham yang sedang turun bearish ya. Kita mendapat informasi secara luas ya. Oke. Lalu di sini kita melihat lagi yang bullish-bullishnya PT Medco Energi Internasional pun mengalami bullish secara teknikal ya. Ini semua teknikal. Oke, nah ini secara teknikal yang kalau kita lihat oke ya. Seperti ini ya. PT ACS Set Indonesia. Nah di sini short termnya bearish, lalu medium termnya ya, di sini medium termnya netral. Tentunya jangan dibeli ya. Nah jadi masing-masing bagian ini saling mengkonfirmasi. Di sini sahabat trader bisa melihat secara luas ya, secara luas saham-saham yang potensial ya, di mana yang akan mengalami ya aksi beli, aksi jual. Artinya di sini kita bisa melihat ya, di sini sudah ada positif berapa hari ini, selama 5 hari sudah positif. Namun juga perbandingkan short termnya, long termnya ya, seperti ini ya, PT Pabrik Kertas Kimia ya. Namun di sini memang kalau kita tadi lihat sebelumnya yang part 1 ya, atau analisa nomor 1, PT Kertas Kimia dia mengalami bullish. Nah artinya memang di posisi
eh, saat ini hari ini sudah bullish ya, karena kita lihat memang dalam 5 hari dia sudah ada kenaikan, namun dalam hari ini ada koreksi ya, artinya ada koreksi juga dalam indikatornya technical masih mengalami potensi bearish ya. Jadi ini kita bisa lihat, nah PT Bank Harden Internasional ini bullish. Nah di sini 42 ini adalah untuk target medium ya. Kita bisa melihat, kita jangan membeli saham-saham yang sedang mengalami seperti ini ya. Kita hindari lah nih PT DMS, PT Wismilak, ya, PT Sentra Tama, PT Banknet, PT Surya Esa Perkasa, Indomobil, Adisarana Armada, ya, PT Sri Rejeki Isman. Nah ini sedang mengalami downtrend gitu loh. Kita sudah melihat, oh ya ini sudah masuk di konfirmasi ya. Jadi kita melihat, saya ingin beli saham misalnya saham Adisarana Armada, jangan ya, karena di sini masih sedang mengalami bearish, meskipun dia PT Adisarana ini masih mengalami konfirmasi bullish secara technical indikator, namun secara fakta perkembangan harga selama 5 hari dia sudah mengalami bearish ya, penurunan ya, seperti itulah ya. Ini sebuah faktual, nilai faktualnya, ini sebuah analisa indikatornya, seperti itu. Oke ya. Jadi janganlah beli sebuah saham yang sedang mengalami downtrend yang saat ini ya. Jadi belilah sebuah saham-saham yang memang sedang mengalami uptrend, masih hijau-hijau seperti ini ya, kayak pabrik kertas Kiwi ya, ini cukup bagus ya, masih hijau. Oke, cukup dipahami. Lalu dianalisa di bagian ketiga. Nah, di sini analisa bagian ketiga adalah analisa secara fundamental ya. Di sini murni sebuah analisa fundamental, namun digabungi dengan juga analisa teknikal ya. Contoh di sini coba kita lihat, misalnya ini ya, PT Sawit Sumber Mas Sarana. Nah, di sini harga hari ini di 927 dengan target penjualannya ke depan di harga 1.700 ya. Di sini adalah dengan level target profit 83,78% dan masih kondisinya strong buy ya, masih kondisinya buy, artinya bullish yang cukup bagus, moderate dan juga strong buy dengan dua analisa global. Artinya ada dua analisa daripada internasional dari Reuters di sini sudah mengkonfirmasi juga ya, sudah mengkonfirmasi adanya peluang untuk PT Sawit Sumber Mas berpulang bullish sampai level 1.700 ya. Ini adalah analisa gabungan ya. Ini adalah semua analisa gabungan fundamental. Kebanyakan adalah fundamental. Jadi sahabat trader bagi yang ingin mencari analisa fundamental secara mendalam, di sini diberikan sebuah resume ya, sebuah resume pemilihan daripada analis internasional untuk melihat potensi-potensi dari sebuah saham ya. Lalu kita bisa lihat PT Indika. Nah, PT Indika Energi di sini harga saat ini 1.425 dengan target penjualan di 2.000 dengan target perolehan profitnya 40,35% ya. Namun di sini analisnya cuma satu yang memberikan sebuah dukungan ya. Jadi ya usahakan kita mencari banyaknya dukungan ya. Contoh PT Integra ya, di sini kita lihat PT Integra. PT Integra mengalami posisinya tadi ya, kita lihat lagi. Oke ya, di bagian paling bawah PT Integra Indo Kabinet itu harganya 770 dengan potensi turun menjadi 390 atau minus 30%. Nah, ini ada analisnya satu orang ya, satu analis seperti itu. Lalu berikutnya PT Adisarana Armada. Nih PT Adisarana Armada saat ini harganya 2050 lalu dengan target penurunan menjadi 1493 ya, atau akan turun menjadi minus 27. Meskipun di sini potensi beli, namun berbagai ada dua analis mengatakan bahwa ini akan turun. Memang dilihat daripada mungkin overbought dan juga pergerakan finansialnya ya. Seperti itu. PT Garuda Maintenance Facility di sini harganya masih di level Rp119 dengan target penjualan Rp430 ya. Di sini targetnya kurang lebih 181% atau udah masih bullish juga ya. Dan analisnya satu. Nah, disarankan sih memiliki analis 3, artinya confirm ya. Artinya kita mencari 3 konfirmasi secara global ya. Karena para investor luar pun selalu mencari berbagai konfirmasi ya, seperti itu. Lalu misalnya kita lihat di sini ya, kita coba lihat. Nah, ini ya. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung harga saat ini 204 dengan target penjualan Rp300 atau setara dengan 47,0%. Nah, di sini dengan 4 dukungan konfirmasi analis ya. Di sini ada sebuah konfirmasi ya, dan statusnya masih posisinya strong buy ya.
Wijaya Karya Bangun Gedung memiliki sebuah potensi bullish yang cukup lumayan, 47% ya, dan juga mendapatkan dukungan 4 analis. Lalu Wijaya Karya Beton dengan harga saat ini 298 dengan target penjualan di 490 atau sama dengan 64,43% dengan dukungan 8 analis ya. Cukup bagus. Nah, oke, Java Confit Indonesia dengan harga 2020 dengan target penjualan di 2185 atau setara dengan 8%. Nah, di sini masih bullish juga ya. Ada 11 analis, dukungan analisnya. Ya, cukup bagus PT Java Confit ini, masih, namun targetnya sangat kecil. Artinya memang sangat riskan ya, artinya masih terlalu kecil ya, di 8% ya, meskipun banyak dukungannya. Namun artinya ini memiliki masih potensi. Oke, berikutnya PT Semen Indonesia, di sini target harga saat ini 10.150 dengan target penjualan 14.418,41 atau setara dengan 42,05% dengan 22 dukungan fundamental, 22 dukungan analis ya. PT Bank Mandiri di harga 6.050 dengan harga target penjualan di 7.964,17 dengan target profit 31,64% dengan dukungan 24 analis. Nah, ini cukup bagus ya, yang banyak hubungan yang banyak dukungan fundamental analisnya ini tentu ada saham-saham yang memiliki potensi yang sangat besar, karena memang di internasional, di reuters pun sedang dibicarakan ya. Jadi saham-saham yang mendapatkan dukungan yang sangat besar, artinya di luar negeri, di ranah internasional, saham-saham ini mendapatkan banyak analisa, banyak dukungan ya. Seperti saat ini yang paling tinggi ya, 30 ya. PT Perusahaan Perseroan ya, PTPP di sini mendapat 30 dukungan, bahwa saat ini 3.200 harga PTPP ya, perusahaan PP, perusahaan perseroan ini. Lalu target jualnya di 4.094 atau dengan level 27,94% ya. Nah, ini ada 30 dukungan. Begitu juga dengan Indosemen Tunggal Perkasa, targetnya 37% dengan 22 dukungan, dan juga PT Excel Aksiata dengan harga saat ini 2060 dengan target jualan di 3.212,50 atau dengan target 55,95% dengan 26 dukungan ya. Seperti ini cukup bagus, sangat potensial ya, dan juga tren indikasinya masih mengalami tren indikasi bullish ya. Oke, ini udah mulai bergeser ya. PT Indofood Sukses Makmur udah ada sedikit penurunan. Ya, meskipun dia memiliki target profit cukup besar ya, 33%. Inilah gambaran daripada analisa instan fundamental yang sangat mudah ya. Ada PT Indofood, ada PT Astra Agrostari ya, ini ada gambar-gambarannya. Lalu kita juga melihat ada berbagai gambaran yang mengalami akan terjadi penurunan ya. Kita melihat ya, ini masih bisa katakan ya soft buy ya, atau termasuk kepada posisi hold nih ya, sudah mendekati wilayah kuning ya. Ini seperti ini, seperti PT Surya Citra Media ya, ini masih hold. PT Pal Indonesia hold, Bukit Asam juga hold ya. PT Bank Rakyat Indonesia juga hold di sini. Nah, ini dia masih posisi hold ya, artinya masih posisi naik ya. Masih berpotensi naik dengan bahkan target profitnya cukup lumayan ya, berwarna hijau ya. Artinya saham-saham yang di hold adalah saham-saham yang memiliki potensi kenaikan secara fundamental, memiliki area warna hijau ya, masih berwarna hijau. Nah, ini dia. Nah, ini sudah muncul PT Indosat, sudah ada potensi holdnya, namun udah minus, bisa katakan ya jangan di hold. Ini sudah mulai aksi jual sebenarnya ya. Yang warna merah begini sudah, harga pun sudah bergerak mendekati bergeser nih, sudah untuk Indosat udah mulai aksi jual ya. Bagi yang mau lepas Indosat silahkan, udah mulai waktunya. PT Carum Pokan Indonesia, nah di sini masih hold dan sudah memasuki wilayah merah ya. Untuk yang ingin melepas PT Carum Pokan sudah bisa ya, ini sudah masuk ke wilayah hold, namun sudah berwarna merah, indikasinya masih terjadi penurunan. Oke. Lalu berikutnya kita lihat di sini, lalu PT Timah Tbk ya, ini sudah masuk ke posisinya hold dan juga sudah minus. Ini waktunya masih posisi jual. Dan juga PT Tower Bersama ya, ini sudah masih posisi hold dan juga sudah minus. Ini pun sudah mengalami posisi jual ya, seperti itu. Oke, PT Global Mediacom ini holdnya ya, masih hold di sini, masih hold, bahkan mendekati wilayah merah. Jadi kalau yang seperti ini ya, sudah holdnya warna kuning mendekati warna merah, sudah aksi jual ya. Ini kalau mau dijual sudah bisa sebenarnya ya, di hold ini ya. Namun dia memang masih potensi naik ya. Artinya gini, ini proyeksi atau suatu prediksi ya, suatu potensi bahwa harga PT Tower Bersama ini akan mengalami penurunan sebanyak minus 20% ya. Seperti ini. Ya, ini jangan dibeli, kalau mau dijual boleh ya, seperti itu ya.
Oke, berikutnya seperti ini PT Chandra Asri Petrochemical ya, ini sudah masuk wilayah merah ya, ini bagi yang memegang ya waktunya jual. PT Harum Energi ya ini udah hold dan juga waktunya jual ya. Hanjaya Mandala masih boleh, ini hold ya masih ya kalau mau jual juga boleh. PT Aneka Gas Industri ya ini udah masuk posisi jual ya. PT Bank Permata ya tentu ini posisi jual, bahkan potensi akan jatuh lagi. Lalu PT Matahari Department Store ya ini mengalami potensi jual juga. Lalu PT Kimia Farma masih mengalami bahkan strong sell, ini luar biasa ya untuk Kimia Farma. Harga saat ini 2.680 dengan harga potensi jatuhnya di 1.500 ya. Jadi kalau mau beli ya di harga ini ya, kalau bisa katakan kalau mau beli Kimia Farma nanti tunggu jatuh di harga 1.500. Kalau mau beli PT Matahari ya mungkin di harga 1.055. Atau Bank Permata kalau mau beli di harga 1.600 ya. Inilah gambaran daripada sesi ketiga. Dan ini sesi keempat. Sesi keempat ini kita udah memilih saham-saham yang berpotensi peningkatan dan juga profitability dan juga finance-nya. Nah, di sini ada PT Wijaya Karya Beton ya. Peningkatan pertumbuhannya cukup stabil, sudah berwarna biru hijau. Profitability-nya ya ini medium ya, artinya memiliki potensi profit juga, tidak memberikan. Kalau merah loss ya. Finance-nya cukup bagus ya, moderate ini ya untuk yang Wijaya Karya. Mayora juga finance-nya moderate, profitability-nya lebih tinggi juga ya. Ini hanya pertumbuhannya lebih lambat dibanding Wijaya Karya. Ini pertumbuhannya lebih cepat, lebih tinggi ya artinya ya. Ini pertumbuhannya lebih tinggi, artinya penjualannya, revenue-nya, pendapatannya ya. Seperti itu ya. Kita bisa memilih mana saham-saham akan kita beli. Misalnya PT kita lihat lagi ya, ini cukup yang finansial ini meskipun PT Arwana Citra Mulia ya, PT Arwana Citra Mulia finance-nya bagus ya. Lalu Bukit Asam juga finance-nya bagus, lalu Indosemen Tunggal Perkasa finance-nya juga bagus. United Tractor juga finance-nya bagus, dan PT Prodia Widya Husada juga bagus ya. Jadi antara finance tentu adalah dukungan finansial ya, artinya cukup bagus dan juga profitabilitas bagus. Dan inilah saham-saham potensial untuk saat ini ya. Kita berikutnya. Nah, di sini bagi sahabat trader yang ingin melihat mungkin saham-saham yang sedang di bawah ya, sedang recovery. Nah, kita lihat di bagian short term timingnya ini Bukit Asam sudah mengalami recovery juga. PT KB Pharma mengalami recovery, PT Hanjaya Mandala, Sampurna recovery juga, Wijaya Karya Beton, Indofood, sudah semakmur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada saham, ada 6 saham yang mengalami recovery ya, artinya bullish dari bawah, lagi harganya lagi murah nih ya, lagi di bawah, sudah mengalami recovery seperti itu. Nah, lalu yang bagian terakhir di sini memberikan sebuah gambaran antara saham-saham yang potensial, artinya ada final ya. Finalnya di sini ya, kami memberikan sebuah rekomendasi ya, kalau mau mengambil posisi beli saat ini adalah ada PT Buana Lintas Lautan. Ya, ini adalah kesimpulan daripada kami. Saham-saham ini cukup potensial ya untuk PT. Tentunya leverage-nya pun kita sesuaikan juga. Nah, di sini return of equity-nya ya. Nah, PT Buana Lintas Lautan juga bagus, PT Media Nusantara Citra juga bagus. Ini sebuah saham-saham yang untuk memang bisa diinvestasikan ya, jangka panjang ya. PT Bank Panpas Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Alam Sutra Reality, PT Wijaya Karya Beton, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa, PT Bank CIMB, PT Bukit Asam, PT El Nusa, PT Bank Tabungan Negara, PT Jaya Real Property, PT Indofood, PT Bank Danamon, PT Indo Tambang Raya, PT United Traktor, dan PT Gudang Garam. Nah, di sini adalah sebuah potensi yang menurut kami saham-saham ini memberikan hasil yang cukup bagus ya. Seperti itu. Jadi sahabat trader tinggal memilih, ada 4 konfirmasi ya, masing-masing 4 sesi ini bisa paling mengkonfirmasi ya. Carilah sebuah saham yang memiliki konfirmasi pertama, konfirmasi kedua, konfirmasi ketiga, dan konfirmasi keempat. Oke, saya rasa cukup sekian gambaran analisa saham daripada PT Platinum Profit International. Bagi yang ingin berlangganan silakan hubungi tim trader support kami. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam profit.